Terima kasih kepada teman-teman media yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir dari awal kita hadir tadi siang, jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa, teman-teman sudah bertahan mengikuti juga Fadel diperiksa selama sekitar udah mengucap tolong pahami ya, tolong pahami kerjasama saya. Begini, saya akibat pertanyaan kalian tentang bukti yang kami punya, sehingga klien kami termasuk Martin dan keluarga minta saya menyampaikan kepada publik. Hati-hati, begini pun kita masih dicari kesalahan, Bapak. Saudara-saudara, tolong pahami. Kami bicara pakai frame hukum. Kalau langsung to the point, tanpa ada bahasan substantif, bisa menjerat leher kami. Meskipun kami sebagai lawyer tidak sama dengan klien. Ada imunitas. Silakan, Mas, yang singkat. Ya, baik. Kemudian hari ini secara ikhtiar baik, klien kami Fadel Bajini itu datang memenuhi undangan klarifikasi seperti yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa responnya ataupun yang disampaikan pada tadi siang juga, kan begitu. Baik, tadi pemeriksaannya ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang respon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini kesengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas, Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Loli, Fadel sudah memperkenalkan dengan keluarganya. Artinya selama perjalanan selama ini Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide. Insya Allah keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian teman-teman terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan sebagaimana pasal 427, pasal 428, jungto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan? Padahal tidak pernah melakukan aborsi, ya kan? Jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan undangan klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini kepada saudara Loli sendiri. Makanya kami berharap bahwa tadi setelah selesai ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media. Kami meminta untuk dilakukan konfrontir agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu itu bisa menjadi sebuah fakta hukum.
Artinya di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadel sendiri dengan Laura Mezani, selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezani sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Saya pikir itu aja. Satu poin. Udahlah. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NN yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir, tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik. Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja, tapi pidana-pidana seperti ini juga boleh dilakukan. Yang kedua, kami juga meminta kenapa dilakukan konfrontir, bukan head to head antara Loli dengan Fadel, bukan. Didampingi oleh KPAI, kemudian penyidik PPA, didampingi para lawyernya, dan mereka silakan dicek di situ siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Untuk apa? Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami, bahkan kepada kami. Karena itulah diatur di hukum, di undang-undang, boleh dilakukan panggil saudara Denny Sumargo. Maka kita minta dipanggil karena Denny Sumargo mengundang di podcastnya saudara NN, di mana saudara NN mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya, tidak masuk dalam harta warisan, dan dikeluarkan dari kata. Begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen, buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkap. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun di bawah umur kalau ibunya tidak bertanggung jawab. Oke. Ya Pak Dia, Pak Dia. Untuk itu keterangan dari Denny sangat dipentingkan. Kenapa? Di luar dia telah memanggil Nikita Mirzani, Denny Sumargo juga telah memanggil di podcastnya saudara Loli dan Fadel. Ya gini dan Fadel. Ya, terima kasih semua udah pada datang ya kan. Gua doang kalian pada datang. Terima kasih dan yang keduanya yang gua mau ngomongin ke kalian semuanya. Terima kasih juga buat polisi, kepolisian yang udah nanyain gua dan alhamdulillah gua ngejawab lurus semua, lancar semua. Gila gue grogi nih, banyak banget gila kalian pada merekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama gue, yang gue kasih hiburan aja dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Nervous nggak Fadel ketika berhadapan dengan penyidik? Apa? Nervous nggak? Tapi Fadel seberapa optimis sih? Tadi kan senyum terus pada saat datang, kemudian sekarang juga seberapa yakin kamu akan lolos dari laporan di Ketentuan? Yakin itu karena ya ini semua tindakan, jadi gue yakin. Fadel, ini kan tadi penyidik menyiapkan pertanyaan 20 ya, dan kemudian Jadi 33. apakah menyiapkan 20 Nambah 21 jadi 33. Ya, berkembang Saya menjadi sudah lihat tadi. Lalu kemudian sebetulnya poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut setelah Ya, mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya aja deh. Intinya dari lu apa? Inti yang Dari pemeriksaan tadi. inti pemeriksaan tadi. Paksa berbicara
dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Yang lagi ditanyakan Jadi Pak Adel, kita Bang. tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Jadi cukup ya. Tanya yang tidak pada pokok perkara. Ya Bang, setidaknya satu. Kalau dalam pokok perkara yang kami jawab. Oke, gini Bang, dibalik aja Bang. Adel mau jawab, Del, apa, Del? inti dari pertanyaan itu apa yang lu tangkap dari penyidik? silakan. Itu aja. Kalau Itu yang aja gua intinya. tangkap ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gua aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga ngejawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta sesuai fakta gua. Ya yang gua tangkap dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka itu fitnah semua. Itu aja. Salah satu yang tadi dia bilang. Dari mata kamu kan terlihat Padel, dapat hadiah dari Dokter Oki gimana Padel? Dapat hadiah. Iya, gimana? Jangan itu branding, jangan itu branding. Oke, silakan Den. bahwa ada kejadian di April, Juni, dan Juli itu apa yang terjadi, Fadel? Kata Bang Fahmi ada yang terjadi pada April, Juni, sama Juli. Itu apa yang terjadi kalau kita? Udah gue jawab di atas. Udah Tapi gua nggak jawab ada di atas. kejadian ya? Jadi gini, intinya tidak ada keterangan. Kita stop dulu ya, lanjut lagi nggak ada gitu. Jadi sudah selesai, Padahal kita dikasih tunggu panggilan. stiker sama Kapan lagi Bang dipanggil panggilan? Kapan lagi Bang? Padel, kapan lagi Bang Padel? Apa itu? Kapan kapan datang lagi Bang? Kapan ada pemeriksaan lagi, Bang? Bukan saya sendiri, tim hukum. Kalau saya nggak salah dengar begitu ya. Ya. Dan kawan-kawan, kami ini, dia juga si Fahmi itu pengacara. Kalaulah kita juru bicara klien di depan kita, apalagi udah ngaku disuruh kita untuk menyampaikan untuk kebaikan dan untuk menjadi hak jawab bagi dia, karena si NM itu bilang bahwa anaknya hamil, terus katanya